selama ini kajian-kajian yang ada tentang kesetaraan gender itu cenderung menempatkan perempuan sebagai posisi yang tersubordinat. Kultur patriarkinya masih sangat kuat sekali. Yang nggak mau ditanya, nggak mau menjawab atau teuing gitu. Ada anak yang harus diurus, ada dapur yang harus tetap ngebul. Ya, perempuan itu agak sulit untuk menempatkan diri mereka setara sejajar dengan laki-laki selama budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Visip? Kembali ke podcast Ngobras, ngobrol ide, gagasan, dan hasil riset yang mudah-mudahan menjadi inspirasi buat Sobat Visip yang akan mengadakan riset atau memang memerlukan ide-ide dan gagasan baru. Nah, seperti biasa, Ngobras tentu akan menghadirkan para pakar, para ahli dari dosen-dosen di Visip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan kali ini Ngobras kedatangan tamu istimewa. Kenapa istimewa? Beliau ini adalah alumni dari Visip Untirta, Prodi Ilmu Pemerintahan, dan boleh di-spill juga nih. Beliau ini adalah peraih beasiswa LPDP calon dosen. Ya. Iya, betul sekali. Dan mungkin satu-satunya ya alumni yang memperoleh LPDP calon dosen yang kemudian mengabdi kembali di ilmu pemerintahan Visip Untirta. Langsung saja kita ke Bapak Mahfudin. Benar gak sih? Iya, betul. Biar nggak salah nih, langsung saja memperkenalkan diri deh. Iya. Baik, terima kasih Kang Roni. Ya. Izin perkenalan diri, saya Mahfudin, salah satu dosen di Ilmu Pemerintahan Untirta, dan saat ini masih didapuk sebagai dosen termuda di Prodi Ilmu Pemerintahan. Oke. Nah, selain jadi dosen nih, yang saya juga ketahui bahwa Kang Mahfudin ini adalah ketua IKA Ilmu Pemerintahan. Betul ya? Betul. Saat ini masih bertugas sebagai ketua alumni IKA IP Untirta. Oke, karena memang angkatan pertama ya. Iya, kan nggak ada orang nggak ada orang sama sekali ya. Jadi akhirnya ditunjuk dan memang harus mau. Harus mau nggak mau harus mau. mau harus mau. Ya oke. Kita ngobrolin masalah riset, gagasan, dan ide yang akan Kang Mahfudin sampaikan kepada Sobat Visip di rumah. Nah, kira-kira apa nih yang akan disampaikan oleh Kang Mahfudin untuk kali ini, untuk ngobras kali ini, karena memang ini yang mungkin ditunggu oleh Sobat Visip di rumah. Silakan. Ya, untuk kesempatan pagi siang hari ini, saya mau sharing soal hasil riset yang sudah dilakukan dan sedang berlangsung juga sebetulnya sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi kami melakukan riset di Bidungangen di daerah Wonosalam ya, Malingping di sana. Pada konteks masyarakat nelayan begitu. Jadi kami ingin memotret bagaimana kesetaraan gender itu terjadi pada masyarakat nelayan. Fokusnya adalah tentang perempuan-perempuan nelayan di sana, bagaimana cara mereka membangun rumah tangganya, bagaimana cara mereka membagi kerja dengan para suaminya begitu. Karena yang selama ini banyak bersebaran dalam literatur itu kan adalah masalah tentang kesenjangan gender ya, masalah tentang budaya patriarki begitu, dan banyak sekali riset-riset yang melihatnya pada konteks masyarakat di pertanian, agrikultur begitu, tapi masih jarang sekali yang melihatnya pada konteks masyarakat nelayan begitu. Jadi atas dasar itu kami ingin melihat bagaimana sesungguhnya potret kesenjangan gender itu pada konteks masyarakat nelayan gitu. Latar belakang nih, kenapa memilih lokus di Binuang yang istilahnya kan pantai banyak. Betul. Banten punya banyak potensi pantai. Luar biasa ya. Garis pantainya hampir seluruh. Mungkin kita dilingkari oleh pantai. Kenapa memilih Binuang? Iya, betul. Kenapa Bidungangen yang menjadi objek atau lokus riset kami 2 tahun kemarin ini? Karena di sana itu mereka punya ciri khas. Yang pertama adalah sebagai daerah dengan penghasil bakso ikan yang produknya itu sudah sangat terkenal sekali, dan ternyata bakso ikan itu lebih banyak dikelolanya oleh para perempuan nelayan gitu. Nah, jadi kami ingin melihat ketika perempuan-perempuan ini bekerja
dalam konteks membantu ekonomi suaminya begitu. Apakah itu lantas membuat perempuan-perempuan lain ini menjadi lebih berdaya atau tidak ketika berhadapan dengan suami-suami mereka gitu. Nah, itu yang tidak ditemukan dalam konteks masyarakat nelayan di tempat yang lain di Banten begitu, karena nyaris kalau di tempat yang lain perempuan nelayannya hanya sebagai istri yang kurang produktif secara ekonomi. Nah, jadi berbeda. Mereka memang kalau yang tempat lain mungkin hanya menunggu ya. Ya, menunggu hasil suami datang dari tengah laut. Kemudian setelah itu memisahkan antara menjual atau dikonsumsi gitu ya. Iya. Oke. Nah, tujuan riset Kang Mahfudin dan kawan-kawan sendiri apa? Iya, ada dua hal karena akhirnya juga kita membuat dua karya. Yang pertama adalah kami melihat bagaimana tingkat self agency perempuan terhadap tingkat ketahanan pangan keluarga. Itu jadi asumsinya adalah ketika perempuan-perempuan nelayan ini mereka sudah bekerja sebagai penjual bakso ikan tentu saja, dan mereka mendapatkan penghasilan dari pekerjaan itu, dan bahkan di beberapa kasus hasil pendapatan dari perempuan penjual bakso ikan ini ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan hasil perolehan suaminya. Nah, apakah kemudian itu berdampak terhadap ketahanan pangan keluarganya atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan riset ini adalah ingin melihat ketika perempuan-perempuan ini dalam tanda petik mandiri secara ekonomi, apakah kemudian kemandirian itu lantas menyebabkan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks gender ini lebih setara atau tidak? Itu karena asumsinya kan perempuan ini menjadi tidak bisa mandiri karena mereka bergantung pada ekonomi suaminya begitu kan. Nah, ini kan konteksnya berbeda di Binuangan. Masyarakat di Binuangan ini perempuannya nyaris mayoritas itu mereka sebagai pengrajin bakso ikan begitu, dan mereka berjualan, mereka berdagang, mendapatkan penghasilan di luar penghasilan utama suaminya misalnya. Apakah lantas ketika mereka keluar dari ranah domestik ke ranah publik, biasanya kan perempuan itu kan kalau di masyarakat tradisional kan tidak ranahnya untuk bekerja begitu ya. Mereka bekerja, apakah kemudian itu menciptakan relasi gendernya menjadi setara atau tetap memunculkan adanya ketimpangan-ketimpangan? Dua hal itu. Menarik sekali sebetulnya ya. Kebermanfaatan sebetulnya. Karena kan yang namanya hasil riset tentu ada dua manfaat yang utama ya, yaitu secara akademis dan juga secara praktis. Betul. Untuk bermanfaatan sendiri gimana, Kang? Ya, kalau secara teoritis yang tadi saya sebutkan itu ya, bahwa selama ini kajian-kajian yang ada tentang kesetaraan gender itu cenderung menempatkan perempuan sebagai posisi yang tersubordinat begitu kan. Jadi nyaris tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh perempuan untuk bisa mengakses kesetaraan dengan laki-laki. Nah, tapi kemudian setelah melalui penelusuran literatur yang cukup panjang, kami melihat bahwa ada satu teori dari Mackay, salah satu ahli yang memang concern di isu tentang gender. Teorinya bilang gini, dalam situasi keterhimpitan, dalam situasi tersubordinat sekalipun, perempuan tetap punya potensi untuk melakukan self agency. Jadi self agency itu adalah perempuan bisa berdaya even dia dalam situasi yang tersubordinate gitu. Nah, akhirnya itu kami jadi rujukan pendekatan itu untuk melihat sejauh mana self agensinya perempuan bakso ikan ini misalnya. Apakah self agensinya itu akhirnya mengubah ketimpangan gender atau justru semakin mengukuhkan ketimpangan gender yang ada misalnya. Nah, ya hasilnya ternyata perempuan lebih berdaya karena mereka bekerja secara ekonomi ya. Bahkan temuan yang paling menarik itu Pak Roni bahkan ketika hasil jualan bakso ikannya ini maju dan ternyata bisa menggantikan perekonomian penghasilan dari suaminya, akhirnya suami nelayan ini yang notabene nelayan itu mereka lebih memilih untuk berhenti dari pekerjaan sebagai nelayan karena melihat potensi pendapatan istrinya jauh lebih besar ketimbang suaminya gitu ya. Akhirnya ini menggeser pola ekonomi Pak Roni. Yang awalnya pekerjaan istri itu hanya semacam secondary economy, akhirnya lambat laun bergeser menjadi prime economy. Jadi akhirnya yang suami yang ikut istri. Suami ikut istri gitu, karena nelayan itu kan memang ada penghasilan dari tangkapan ikan, tapi kan
penghasilan tangkapan ikan juga tidak tentu. Betul. Belum soal apa namanya keselamatan dan lain sebagainya. Belum juga soal iklim yang tidak bisa diprediksi begitu ya. Jadi karena masalah dorongan ekonomi yang tidak menentu, akhirnya perempuan-perempuan Binuangan ini berinisiatif untuk mereka juga bisa self agency tanpa harus nunggu dari tangkapan suaminya gitu, karena mereka ada anak yang harus diurus, ada dapur yang harus tetap ngebul. Ya. Gitu. Nah, tadi teori yang digunakan sudah disampaikan ya, bahwa lebih fokus ke kesetaraan gender dan lain sebagainya. Nah, untuk sebetulnya untuk yang dianalisis nih, analisis hasil mungkin kita langsung ke metode dulu ya sebelum analisis, karena ini penting nih buat terutama untuk teman-teman atau sobat FISIP yang melakukan riset nanti. Metode yang dilakukan. Ya, kami melakukan metodenya dua metode, jadi mix method gitu, Pak Roni. Untuk penelitian yang pertama menggunakan metode kuantitatif, jadi kami mewawancari sekitar 30 pengrajin perempuan penjual bakso ikan begitu. 30 itu random. 30 itu random dengan catatan, dengan syarat mereka menjual bakso ikan, masih aktif sebagai penjual, dan memang mereka adalah masyarakat nelayan asli orang sana. Gitu. Jadi random dengan kualifikasi khusus. Ya, betul. Nah, data kuantitatif ini kami olah untuk menguji seberapa jauh tingkat self agency perempuan ini terhadap ketahanan pangan keluarga. Gitu. Nah, metode yang kedua kami juga menggunakan metode kualitatif dengan wawancara secara mendalam terhadap beberapa sejumlah informan. Jadi yang ingin kita lihat itu adalah ketika self agency perempuan terhadap ketahanan pangan, lalu yang kita lihat ini adalah apakah ketika perempuan sudah mencapai derajat self agency itu akan berdampak nggak akhirnya ujung-ujungnya adalah menciptakan kesetaraan gender tadi atau tidak, begitu. Nah, jadi memang mix method secara kuantitatif kami melakukan survei dengan menyebar kuesioner begitu, dan di saat yang sama juga kami melakukan in-depth interview kepada beberapa sejumlah informan. Dengan informan yang samakah atau memang yang berbeda? Kalau untuk kuesioner yang kuantitatif, informannya spesifik perempuan penjual bakso ikan. Tapi kalau untuk yang kualitatif ada tambahan kategori informan yang lain. Yang pertama itu dari suaminya, tentu saja dari laki-lakinya. Lalu kemudian dari kepala desa, dari RT RW, dan juga dari tokoh penggerak ekonomi masyarakat di sekitar sana gitu. Jadi kategori informannya lebih beragam untuk yang kualitatif. Ya, jadi itu sobat FISIP. Jadi mix method ya dapat digunakan dalam penelitian seperti ini, agak ke kualitatif ya. Iya, betul. Ke kualitatif, justru mix method itu digunakan untuk melengkapi, kuantitatifnya untuk melengkapi data yang memang ada. Baseline datanya dari kuantitatif. Ya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang tadi Kang Mahfudin sampaikan, bahwa Kang Mahfudin bersama tim mungkin ke lapangan, kemudian menyebarkan kuesioner terlebih dahulu, baru setelah itu melakukan observasi dan in-depth interview ya. Betul. Nah, dalam proses in-depth interview sendiri ada pembagian key informant atau informan pendamping kah? Iya, kami melibatkan mahasiswa dalam proses penggalian lapangan ini. Jadi kami bagi kerja. Ada beberapa pihak dari kami yang mewawancarai khusus untuk perempuannya, penjual bakso ikannya. Ada juga yang dari kami yang mewawancarai dari pihak stakeholdernya, RT, RW, tokoh masyarakat, penggerak perempuan ekonominya, dan seterusnya begitu. Jadi karena ini kerja tim, jadi memang akhirnya kita bagi-bagi tugas, termasuk juga soal pengolahan datanya juga. Berapa lama? Cukup lama, jadi sekitar 3 bulanan, Pak Roni, untuk pengambilan data. Untuk pengambilan data itu, dan kami juga stay di sana 3-4 hari begitu untuk observasi lebih lanjut begitu ya, biar potretnya juga lebih lengkap begitu. Nah, kalau memang di sana stay 3-4 hari, ada nggak sih kesulitan dalam melakukan riset ini? Ya, yang pertama adalah kesulitan soal bahasa ya Pak. Jadi karena mereka masyarakat asli sana begitu, Sunda dan Sunda begitu, dan sebagian besar
kurang fasih berbahasa Indonesia, jadi mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan dengan bahasa penduduk lokal sana. Menyesuaikan atau mengarahkan? Menyesuaikan. Makanya kami melibatkan orang lokal yang sana, gitu. Pak Roni, untuk sedikit membantu kosakata yang sulit untuk dicerna begitu, supaya nanti informasinya kan juga lebih jelas didapatkannya. Oke, jadi karena tidak mungkin dalam laporan kita mencantumkan bahasa Sunda ya. Iya, tidak mungkin, harus ada alih bahasa Alih lagi, bahasanya. gitu. Nah, kesulitannya hanya itu atau ada mungkin informan yang nggak mau ditanya, nggak mau menjawab atau teuing gitu. Ya, itu lumrah ya, bahwa ada beberapa informan yang tidak berkenan. Tidak berkenannya itu karena mereka sudah takut duluan ya. Tiba-tiba ada orang luar. Takut dari mana Ya, gitu ya. Tiba-tiba ada orang dari luar, dari Serang gitu kan, datang dan wawancara. Mereka pertanyaannya dalam benak mereka, kenapa harus saya yang didatangin? Kenapa harus ini? Akhirnya kita menginisiasinya, sebelum kita wawancara, kita beli bakso ikannya dulu. Oh, gitu. Jadi sambil makan bakso, sambil ngobrol. ditanya-tanya, sambil ngobrol. Jadi nggak terkesan seperti diwawancarai begitu. betul. Dan Roni, lucunya adalah selama kita tinggal di sana, bisa jadi dalam satu hari itu kita makan 5 kali bakso ikan di sana. Oh, berarti pada pulang itu gemuk ya? Gemuk. Penuh dengan bakso ikan. Karena saat kan 3 hari, Betul. satu hari itu bisa 5 kali. 5 kali, betul. Setiap informan dibeli. Jadi bisa dibeli bungkus, bisa dibeli langsung makan di lokasi. Sampai akhirnya kita jadi paham variasi rasa bakso ikan. Beda-beda. Karena bakso ikan itu kan juga dasarnya beda-beda. Ada yang dari tenggiri, ada yang dari tongkol, ada yang dari pari-pari begitu. Dan cara mereka meracik bumbunya kan juga beda-beda gitu. Akhirnya ternyata ketika kita tahu bakso ikan khas Malingping itu ternyata nggak sehomogen itu, punya variasi Jadi kalau kita ngomongin bakso ikan Malingping nggak rasanya nggak sama, nggak homogen, sangat beragam sekali gitu. Dan boleh jadi setiap konsumen tuh punya jagoan-jagoannya masing-masing, beda-beda rasanya. Ya, gitu. boleh nih. Karena kita juga banyak sobat visip yang dari Malingping juga kan ya. Betul. Boleh nanti coba dibawa ya ke studio kita. Varian rasa gitu ya. Itu bisa jadi jadi riset juga ya. Betul. Karena kan seseorang mengolah sesuatu itu berdasarkan insting dan juga betul. Dan awalnya kan penelitian. Akhirnya kita geser ke pengabdian. Jadi ternyata temuan lainnya itu adalah, meskipun ini bukan temuan utama di riset yang akan kami lakukan begitu ya. Ketika mayoritas perempuan Binuangan ini adalah penjual bakso ikan, tapi di saat yang sama packaging dan branding marketing penjualannya itu masih sangat tradisional. Oke, betul. Jadi mereka berjualnya day to day. Mereka kayak ada yang beli mangga, nggak ada yang beli juga terserah. Kadang gitu dikonsumsi sendiri. Kadang hari ini tutup, hari ini buka gitu kan, dan seterusnya begitu. Bahkan juga dari mereka belum ada sama sekali yang tersertifikasi halal. Nah akhirnya berangkat dari situ kami mengajukan hibah pendampingan dari LPPM, dan itu alhamdulillah tembus tahun ini. Jadi kami melanjutkan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha perempuan bakso ikan di Malingping, di Binuangan itu, untuk mensertifikasi produk bakso ikan mereka. Dan itu sudah berjalan. Wah, luar biasa. Jadi dari penelitian jadi geser ke pengabdian. Ya, BKD lengkap. Tidak kesulitan nyarinya. Oke. Nah, kita bicara hasil risetnya. Hasil riset yang memang ditemukan berdasarkan hasil analisa. Tadi juga ada kuesioner dan juga ada wawancara mendalam dan observasi. Hasil risetnya bagaimana? Iya. Hasil temuan riset kami di lapangan secara kuantitatif memang ada korelasi yang positif ketika perempuannya punya derajat self agency terhadap tingkat ketahanan pangan keluarga. Jadi simpelnya saya mau bilang gini, kalau perempuannya ini bekerja dan mereka itu dapat manfaat ekonomi, ketahanan pangan keluarganya lebih terselamatkan. Gitu ya, karena kalau misalkan hanya bergantung pada pendapatan suami,
beberapa kasus itu ketahanan pangan mereka juga agak keteteran ya. Ketahanan pangan itu kan dilihat dari 3 indikator ya. Pertama adalah supply, yang kedua adalah konsumsi, dan yang ketiga adalah accessibility. Nah, kebanyakan Pak Roni, meskipun mereka adalah konteks masyarakat nelayan, tidak setiap hari juga mereka makan ikan ternyata, karena hasil tangkapan ikannya lebih banyak dijual ke pasar begitu ya, untuk dikonversi menjadi penghasilan dan bentuk material misalnya. Jadi ibaratnya mereka itu nangkap ikan tapi belum tentu setiap hari itu makan ikan. Nah, dalam kacamata ketahanan pangan itu kan divergensi pangan yang kita konsumsi itu kan juga menentukan gitu ya. Nah, itu jadi ketika perempuannya ini bekerja, mereka dapat penghasilan di luar penghasilan suaminya, pangan keluarganya lebih variatif. Lebih bernilai gizi. Jadi makanya nggak cuman itu aja gitu ya. Ada variasi tiap hari ke harinya gitu. Ada lauk pauknya, ada sayur-sayurnya begitu, dan seterusnya. Itu secara kuantitatif. Kalau secara kualitatif, temuan hasil kami menunjukkan bahwa ternyata ketika perempuan ini mandiri secara ekonomi, ternyata tidak lantas membuat perempuan itu lebih setara dengan laki-laki ketika dalam hubungan rumah tangga domestik mereka. Pertanyaannya kenapa? Karena pertama, kultur patriarkinya masih sangat kuat sekali. Gitu. Asumsi saya adalah kalau misalkan perempuan ini bekerja, berarti kan harusnya dia punya bargaining positionnya yang kuat ketika dengan suaminya. Tapi ternyata enggak. Pembagian kerja dalam ranah domestik itu tetap yang dilakukan itu oleh perempuan. Sementara laki-laki, suami-suami mereka yang notabene nelayan, sama sekali tidak mengambil peran dalam urusan domestik. Jadi maksudnya ini menciptakan adanya peran ganda perempuan nelayan di sana. Di satu sisi mereka sebagai pencari ekonomi, di saat yang sama mereka berperan sebagai urusan-urusan domestik. Artinya kalau suaminya ke laut, ke laut. Tapi ketika suaminya pulang ke rumah, dia akan tetap minta dilayani oleh istri-istrinya. Dalam arti masak ya harus tersedia, pakaian baju ya harus dicucikan sama istrinya begitu. Dan anak-anak terserah itu urusan istri begitu. Pokoknya suami kerja selesai. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan double roles yang dialami oleh perempuan nelayan, akhirnya secara konseptual jadi tidak kesetaraan gendernya jadi belum kelihatan gitu, karena peran domestik itu masih menjadi beban bagi perempuan nelayan ya, tidak ada pembagian kerja yang spesifik, karena memang budaya mempengaruhi itu dan uniknya adalah perempuan nelayan ini mereka juga tidak mempermasalahkan soal itu. Boleh jadi mereka juga kurang memahami konteks kesetaraan gender itu bagaimana begitu ya. Jadi bagi mereka ya biasa-biasa saja dengan kondisi seperti itu. Jadi trying to berdamai dengan situasi itu. Padahal kan kalau menurut kita ini kan suami kerja, istri juga kerja kan, dalam tanda kutip kan, ya harusnya urusan domestik itu dibagi rata gitu ya. Penghasilan lebih gede istri lagi. Istri misalnya, tapi enggak, bahkan istri-istri ini harus izin terhadap suaminya. Ketika suaminya mengizinkan, mereka akan berjualan. Tapi kalau suaminya melarang, mereka tidak akan berjualan. Makanya kadang ada perempuan-perempuan yang lain ini ketika mereka berjualan juga enggak seharian jualannya. Jadi paling jualan itu dari pagi sampai siang ke sorenya fokus melayani suaminya. Karena kan siang suaminya pulang dari melaut gitu kan. Gitu. Jadi itulah yang kemudian menciptakan derajat self agency perempuannya jadi beda-beda nih antar pelaku usaha bakso ikannya. Tergantung izin suaminya, dukungan suaminya, lingkungan eksternalnya. Gitu. Semakin suaminya mendukung, support, self agency perempuannya semakin besar. Tapi kalau suaminya cenderung menghambat, tidak memberikan dukungan atau sangat patriarki misalnya, ya usaha perempuannya juga tidak begitu memuaskan. Nah, ternyata Pak Roni, dukungan suami terhadap istrinya ini sangat menentukan keberhasilan jualan bakso ikannya. Nah, ternyata 1, 2, 3 kasus yang kami temukan, ada kan ya penjual bakso ikan yang memang sudah kaya dalam tanda kutip, mereka sudah terkenal namanya di sebanten begitu ya, dan seterusnya, penghasilan mereka juga besar begitu. Itu karena memang suaminya sangat suportif, itu mendukung dan mau berbagi peran begitu dan seterusnya. Tapi kemudian tidak menutup kemungkinan ini kami tidak berusaha mengeneralisir gitu ya, bahwa ada case-case tertentu
jualan itu tetap nggak menguntungkan juga, karena hanya sebatas kayak ya udahlah daripada nggak jualan sama sekali mendingan jualan gitu. Akhirnya ya tadi yang saya bilang mereka jualnya day to day aja gitu, nggak yang kemudian punya preferensi harus dapat untung berapa nih gitu dan seterusnya, karena memang suaminya juga nggak tahu suportif. Jadi gitu. kalau disimpulkan mungkin di sana pun ada dua kelompok ya. Betul. Ada yang memang bakso ikan atau penghasilan di luar penghasilan suami itu menjadi satu yang memang mendukung. Betul. Dan ada yang memang malah jadi utama ya. Iya, betul. Ada yang semacam secondary income, ada yang menjadi prime income-nya itu. Oke. Nah, simpulan apa sih yang kemudian didapat? Iya, kami menyimpulkan dari temuan kami selama di lapangan ini, satu, bahwa ternyata perempuan itu agak sulit untuk menempatkan diri mereka setara sejajar dengan laki-laki. Selama budaya patriarki itu masih ada, di saat yang sama kesadaran diri perempuannya juga masih belum terbentuk soal apa yang dimaksud dengan transgender gitu kan itu tantangan secara akademik begitu ya. Kita ngomongin teori banyak tapi boleh jadi subjek penelitian kita juga masih belum paham kenapa harus transgender, apalagi kan patriarki dengan agama ini kan bercampur ya, Roni ya. Jadi misalnya bahwa ya istri itu melayani laki-laki, ya istri itu harus nurut sama laki-laki gitu. Nah, itu kan menormalisasi. Akhirnya peran ganda yang dialami oleh perempuan itu menjadi sebuah normalitas. Padahal kalau dalam teori-teorinya kan ya seharusnya tidak begitu, karena sama-sama mereka adalah pencari nafkah, sama-sama mereka juga adalah bermitra dalam membangun rumah tangga. Harusnya ada ranah-ranah yang bisa dibagi perannya gitu. Tapi dalam konteks masyarakat Binuangan untuk ranah domestik itu menjadi monopolinya peran perempuan, bukan laki-laki. Baik. Gitu. Nah, sekarang saran mungkin ya. Saran buat sobat Visip di rumah yang memang mau melakukan riset yang sama atau riset lain yang memang memilih ke arah riset gender mungkin. Silakan Pak Bud. Ya, saran untuk riset ke depan dengan tema-tema tentang gender ini, terutama dalam konteks masyarakat di nelayan, barangkali bisa untuk melakukan komparasi ya antara konteks masyarakat nelayan dengan konteks masyarakat pertanian, agriculture. Di Banten ini kan kita punya ya konteks masyarakat nelayannya ada, konteks masyarakat pertaniannya juga ada gitu. Nah, itu kalau dikomparasikan akan menarik untuk melihat sejauh mana sih sebetulnya tingkat self agency perempuan itu ketika mereka berhadapan dengan suami-suami mereka gitu. Jangan-jangan misalnya meskipun sama-sama kesenjangan gender, boleh jadi yang nelayan itu lebih mending misalnya ya ketimbang yang pertanian karena konteks masyarakatnya juga sedikit berbeda ya. Kalau pertanian itu kan cenderung tertutup, cenderung homogen begitu. Kalau yang nelayan cenderung terbuka, inklusif. Karena kan mereka terbiasa. Sejarahnya kan kok nelayan itu kan terbiasa bertemu dengan banyak orang gitu ya. Lalu juga banyak pendatang gitu. Jadi budaya inklusivitas itu kan bisa jadi barangkali bisa sangat menentukan soal derajat kesenjangannya itu sejauh mana levelnya gitu. Oke, baik. Untuk sobat Visip di rumah, untuk mahasiswa mungkin. Iya, untuk mahasiswa saran ke depan. Untuk mahasiswa mungkin bisa melanjutkan riset ini dilihat dalam rangka ekonomi, bagaimana ekonomi itu mengubah peran laki-laki dan perempuan. Karena kalau kami tadi baru sebatas ketika perempuannya bekerja, mereka punya daya negosiasi begitu. Tapi yang belum terlihat itu adalah variabel-variabel apa di luar itu yang juga menjelaskan kenapa ekonomi perempuan nelayan ini sama-sama jualan bakso ikan tapi beda-beda hasilnya gitu ya. Salah satu indikasinya adalah ternyata di sana belum terbentuk kelembagaan ekonominya, Pak Roni. Jadi belum ada UMKM, belum ada koperasi, bantuan dari desa juga tidak begitu. Ini jadi betul-betul mereka bekerja itu atas kapasitas mereka sendiri, belum ada intervensi dari pihak yang luar gitu. Makanya yang tadi saya bilang mereka sangat tradisional sekali cara berjualannya. Tapi justru itu yang menjadi karakter khas mereka begitu ya. Yang kalau kadang mau produksi banyak harus ada yang pesan dulu misalnya dan seterusnya gitu. Jadi rasanya gini buat anak-anak ekonomi begitu ini penting untuk bagaimana cara untuk meng-upscaling kewirausahaan perempuan ini supaya mereka lebih mandiri lagi gitu. Karena kita punya 1-2 kasus tadi ya. Ada yang sampai suami nelayan itu memutuskan berhenti dari pekerjaan sebagai nelayan karena melihat bakso ikannya lebih menjanjikan. Salah satu merek bakso ikan terkenal di sana adalah bakso ikan Mak Oja. Nah, itu yang memang
punya cabang dan orang tuh kalau dengar Mak Oja tuh kayak yang oh itu the best bakso ikan yang ada di Malingping. Udah mulai iklan. Iya, udah mulai. Oke, baik. Menarik sekali ya, menarik sekali sobat Visip. Dan ini mungkin kita tunggu hasil pengabdian masyarakatnya ya kan? Ya, siap. Sudah terpublikasikan Oh juga. gitu, udah terpublikasi juga. Ya baik, nanti kita akan mengupas lagi nih hasil pengabdian masyarakat mungkin untuk ngobras ke depan. Tapi karena waktu juga untuk ngobras kali ini kita akhiri dulu. Terima kasih Kak Mufri, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Roni sudah diundang untuk pertama kali atas informasinya, hasil risetnya luar biasa. Dan buat sobat Visip di rumah, ini bisa menjadi inspirasi untuk riset Anda ke depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.